Hey, whenever you're ready. Amolongo Nemo Wetimi, selamat datang kamu semua kembali ke kita punya podcast Karaka. Kakak cerita Kak. Heboh teman-teman di belakang layar dulu. Siap. Oke, halo teman-teman kamu semua. Kemarin episode 1, 2, 3 dan seterusnya kita sudah membahas beberapa fungsi di Lokapom Kabupaten Mimika. Dan sekarang adalah kita punya fungsi terakhir, yaitu fungsi penindakan. Orang terakhir berarti. Benar, dengan Sopasi dan kita punya kakak koordinator yang adalah Bang Hari. Saya panggil beliau abang ini karena Sopasi itu kalau yang namanya abang itu berarti kalau tidak dari Medan berarti abang-abang lainnya. Begitu sudah. Asalkan jangan abang-abang. Oke, Bang Hari. Siap. Adik Maya. Kasih kenalkan diri dulu Kak, biar yang siap. dengar juga tahu ini laki-laki siapa yang ada bicara di sini. Tapi mungkin abang bisa mundur-mundur sedikit supaya ya, kalau itu kan nipu kegantengan terlihat gitu. Oke, Baru lanjutkan. pertama masuk jadi. Dimaklumkan. Oke, lanjut. Sore Adik Maya, terima kasih waktunya. Terima kasih untuk para pemirsa dari Karaka dari Loka Mimika. Saya Haryanto, ya biasa dipanggil Hari, dari bidang penindakan di Loka Mimika. Demikian. Yes. Hari ini karena kita akan membahas tentang Sopasti penindakan, seperti bidang-bidang yang lain, kita akan bercerita tentang apa saja yang kita lakukan di bidang pembinaan, yaitu hari ini di bidang penindakan. So, Bang, bisa langsung begitu menceritakan ada tugas di penindakan itu apa saja, ada berapa banyak, abang dong ada berapa orang, terus dari masing-masing itu tuh kerjanya ngapain saja, gitu coba Bang. Aduh, kalau disuruh bercerita bisa 2 hari 2 malam ini. Kami siap. Ya, terima kasih buat moderator atau yang pembawa acara Adik Maya. Siap. Bicara bidang terakhir di Loka Mimika atau bidang penindakan yang kata orangnya seram-seram mungkin tidak ya. Memang seram. Itu salah satu bidang yang paling seram di Badan POM. Tidak. Mungkin fungsi terakhir bidang penindakan ini adalah bidang yang bergelut di bidang hukum yang ada di Badan POM. Tapi kita juga ada upaya preventif juga selain dari penegakan hukum. Upaya preventifnya kita itu ada menaungi 4 direktorat di bidang penindakan. Ya, kalau deputinya itu deputi 4 di Badan POM. Nah, di deputi 4 itu ada 4 direktorat di bawahnya. Jadi fungsi keempat direktorat itu kita emban juga di fungsi yang ada di Loka POM Mimika. Jadi bicara penindakan untuk di Loka Mimika buat personil yang aktifnya ada 3 orang. Namun karena satu hal ada 1 orang yang akan keluar di tahun ini. Nah, bicara untuk tugas dan fungsinya, tuh fungsinya dari penindakan ada 4 direktorat tadi. Setiap direktorat itu dipimpin sama direktur yang kalau laporannya per bulan atau per laporan per direktorat tersebut tetap ada. Jadi Adik Maya bisa bayangkan dengan 4 direktorat dengan SDM-nya hanya 2 orang ya. Itu pekerjaan bukan pekerjaan, tapi itu aktivitas saja. Tapi barang jalan biasa ya. Oke, sebelum kita lanjut, abang bergeser lagi ke sedikit supaya atau nah kalau gitu kan lebih baik ya. Lebih santai. Kayak dari tadi abang punya sisi kiri nih kayak. Oke. Tadi abang bilang ada 4 direktorat. Iya, betul. Padahal itu sudah di dalam, kita kan ada 4 deputi toh. Deputi terakhir penindakan, dalam penindakan direktorat di bawahnya ada organnya lagi di bawah ya. 4 apaan saja itu Bang? Kalau direktoratnya itu mulai dari cegah tangkal itu direktorat 1. Kalau direktorat 2 intelijen, direktorat 3 itu cyber, direktorat 4 itu adalah penyidikan. Nah, di setiap setiap direktorat tersebut yang rutin ada targetnya atau output yang harus dicapai itu setiap direktorat ada, tapi yang rutin itu hanya direktorat penyidikan dengan berkas perkara dan direktorat cyber. Cyber ini bisa ada 2, bisa melalui online ataupun bisa turun langsung ke lapangan atau profiling. Nah, di cyber ini ada 12 output yang harus dicapai dalam 1 tahun ditambah 1 analis dari
kegiatan cyber yang kita lakukan per bulan. Wow. Nah, kalau Sudah mulai pusing tuh. direktorat yang lainnya cegah tangkal itu pemberian laporannya melalui aplikasi itu per TW. Jadi 1 tahun itu ada 4 laporan. Oke, itu yang cegah tangkal. Cegah tangkal, siap. Sip, yang lainnya lagi Bang? Kalau setelah cegah tangkal, kalau intelijen itu adalah kegiatan rutin yang kalau outputnya nggak ada target, namun itu yang mendukung untuk ke direktorat yang terakhir adalah direktorat penyidikan tadi. Dari hasil intelijen bisa, cegah tangkal bisa, cyber bisa. Oke. Jadi output yang terakhir itulah yang menjadi hitungan kalau tingkat keberhasilan di penindakan sebagai ikunya dari Lokapom Mimika. Wow. Jadi sebenarnya lumayan kompleks ya. Lumayan kompleks. Jadi mari kita bahas satu-satu dulu. Dia bikin apa saja di situ supaya kita lebih paham, karena saya potong mulai penuh ini Bang. Aduh. Oke, mulai dari intelijen. Itu ngapain saja di situ Bang? Kita pergi intel-intel orang kah? Oke, kalau bicara intelijen itu ya sama seperti lembaga pemerintahan yang lain yang mungkin ada penegakan hukumnya, itu sama melakukan kegiatan intelijen. Artinya itu merupakan pengumpulan informasi, pengolahan informasi, perencanaan dari hasil informasi untuk ditindaklanjuti menjadi ranah pro justisia atau bisa dinaikkan ke pengadilan atau di keep aja dulu sebagai bahan informasi kita untuk tingkatan selanjutnya atau untuk tahapan selanjutnya. Untuk ditindaklanjut itu berarti artinya ada laporan dulu baru dilakukan intelijen begitu? Enggak juga, intelijen itu kita SOP-nya bisa laporan dari lintas fungsi ataupun kita bisa cari dari masyarakat atau bisa kita terima dari laporan dari informan-informan yang ada kita di setiap di Kabupaten Mimika yang sudah kita edukasi. I see. Walaupun itu nggak bisa disampaikan dalam forum yang resmi begini. Iya. Oke, wah berarti mirip-mirip kayak itu sudah intel-intelnya polisi begitu. Siap. Oke, sip. Nice. Itu intelijen. Siap. Kedua, cyber. Nah, kalau bicara cyber ini kita bicara dugaan pelanggaran yang dilakukan di media sosial yang ada di forum-forum yang ada di Timika seperti itu. Berarti semua by digital. Yang kedua dari output hasilnya ini adalah analis. Kita analis semua apa yang menjadi tren topik yang ada di Timika, di media sosialnya, dimanapun kita cek yang berkaitan dengan obat dan makanan. Nah, di sini agak sulit karena ini berbicara digitalisasi. Berbicara digitalisasi ini kan setiap orang itu bisa mengkamuflasekan dirinya sendiri. Jadi agak sulit untuk menelusuri. Ya paling kita upayanya adalah melakukan pelaporan ke pusat apabila ini risikonya berat. Kalau risikonya sedang ringan kita koordinasi dengan lintas sektor kita dari Pemda, Kemenkominfo yang ada di dinas di OPD di pemerintah di Mimika untuk melakukan take down terhadap akun-akun yang tertentu yang menyebar luaskan peredaran obat dan makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. So itu akun-akun media sosial juga yang tidak sesuai dengan ketentuan akan tetap diawasi. Siap. Oke, keren. Sudah intelijen, cyber. Apalagi Bang? Yang terakhir, yang ketiga itu bicara dengan apa tadi lagi saya udah lupa. Abang saja lupa, apalagi saya. Terlalu banyak. Intelijen, cyber. Cegah tangkal. Cegah tangkal. Nah, bicara cegah tangkal atau peta rawan kasus ini hampir berkaitan dari cyber maupun intelijen. Jadi kalau kita runut lebih rinci atau lebih terstruktur itu kita melakukan intelijen dulu. Intelijen ini bisa online maupun langsung ke lokasi. Itu berkaitan dengan cyber. Dari hasil intelijen ini kita masukkan ke dashboardnya kita penindakan. Nah, di dashboardnya ini adalah yang satu sistem seluruh Indonesia di Deputi 4 nanti dikelola oleh PIC yang ada. Setelah dikelola masih harus kita pilah-pilah mana yang menjadi ranah untuk di Pro Justisia, mana yang hanya sebagai database di kita untuk kita olah kasih pembinaan. Oh begitu. Nah, jadi tidak semuanya langsung dikasih masuk ke ranah meja hijau seperti itu, tapi meja ada pembinaan dulu istilahnya. Kayak orang-orang hukum kan biasa bilang gitu, meja hijau. Sosok hukuman sedikit. Siap. Oke, siap. Itu terkait
apa tadi? Cegah Lupa lagi tuh. tangkap, Cegah tangkap. atau peta rawan kasus. Peta rawan kasus. Siap. So, berarti semua nih semuanya ada kaitannya ini, saling rangkaian sebenarnya antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, Bang. Yang terakhir ini yang paling sulit, yaitu apa istilahnya, pekerjaan yang tidak disukai tapi harus dilakukan karena menjadi capaian. Oh, tangkap menangkap. Bisa bukan. terkait di situ juga tangkap menangkap, tapi lebih ngambil kesimpulannya memasukkan orang ke penjara. Oh, Itu agak nggak enak berat begitu. sayang, berat. Oke, so terakhir itu ya Bang ya. Tapi setelah rangkaian dari yang tadi ya, intelijen cyber ini, ketika sudah fix, sudah pasti, baru dilanjutkan ke ranah terakhir yaitu Ya. masuk persidangan. Ya seperti itu. Jadi rangkaian kegiatan penindakan itu adalah rangkaian kegiatan yang terstruktur sebenarnya, yang nggak ucuk-ucuk ada perkara, Ya, benar. yang untuk memenuhi target bukan. Jadi itu semua sudah ada profilingnya atau sudah kita apa namanya ya, sudah kita analis lah. Baru kita melakukan pro justisia yang terakhir, karena Ya. namanya memasukkan orang ke penjara kan itu nggak enak ya. Apa istilahnya? Kurang pas. Itu ya kadang harus bertentangan ya, hati nurani juga memang kuat-kuat iman sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, gara-gara sesuatu barang hal yang apa namanya ya, orang kadang-kadang berpendapat bahwa ini kan nggak berbahaya, ini nggak berbahaya. Jadi Ya. edukasi ke masyarakat ini jangan dilihat pada dampak yang sangat jangka pendek, tapi kita lihat jangka panjangnya. Ya, Itu yang kita khawatirkan. Karena apabila kita lihat jangka pendeknya, ya itu sama halnya kita dengan pelaku usaha yang mencari keuntungan. Iya, Kan mereka sampaikan bahwa ini nggak ada efeknya kalau dipakai jangka pendek. Nah, namun apabila zat kimia atau yang terlarang itu dimasukkan ke tubuh manusia kan itu berproses, bukan langsung ada efeknya seperti itu. Sepakat sekali. Jadi sebenarnya itu tantangannya ya, bagaimana mengubah mindset masyarakat akan hal itu. Tapi selama Abang di penindakan ini melakukan 4 hal yang tadi Bang, bagaimana sih menurut Abang permasalahan konflik dan kejahatan yang terjadi di Kabupaten Mimika ini kalau dari sisi pengawasan obat dan makanan gitu? Kasus-kasus selama ini bagaimana sih Abang tangani? Kalau kasus-kasus yang ditangani Loka Mimika ini Kebanyakan memang apa bervariasi. Variasinya ada 2 dalam kategori yang besar, 1 dalam kategori obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Oke. Itu sebenarnya kalau modus operandinya sepertinya bukan orang-orang lahir atau besar di Papua atau di Timika ini pada khususnya, namun lebih ke orang-orang yang sudah punya kebiasaan dari luar Kabupaten Mimika atau dari Papua ini membawa kebiasaan itu ke sini dengan cara membeli barang itu dari apa namanya apa itu media apa online. pembelajaran online gitu ya? Media online, terus membawanya ke sini karena di sini kan sangat ketat untuk pengawasan peredaran obat tersebut. Dan itu kan nggak bebas untuk mendapatkannya. Namun kalau di luar dari Kabupaten Mimika dan Papua ini itu sangat bebas. Jadi mereka datangkan karena udah kebiasaan mereka dari luar. Itulah yang menjadi bisa merusak anak-anak yang ada di Papua ini, karena mereka akan berteman, bergaul dan menyampaikan bahwa hal ini bagus, enak begitu. Ya, obat-obat tertentu itu seperti DMP, dextro tunggal, yang tunggal ya, bukan kombinasi. Yang kedua trihexyphenidyl. Itu yang sering digunakan dan efeknya yang dari pengguna yang kita temukan menyatakan bahwa dia merasakan tenang apabila menggunakan tersebut. Rasa tenang itu yang mereka tidak dapatkan apabila tidak mengkonsumsi itu. Jadi orang-orang yang kurang percaya diri mengkonsumsi itu menjadi percaya diri kembali, begitu sih apanya. Langsung jadi berani. Stigma-stigmanya. Wow, miris juga ya, maksudnya itu bukan dari dalam kita sendiri Timika, tapi itu kebanyakan datangkan dari orang luar. So buat kamu di dalam Timika, hati-hati, selalu kasih ingat kamu punya sanak saudara bahwa kita di Timika ini begini, tapi sebenarnya banyak pengaruh-pengaruh buruk juga dari luar yang harus jadi kita punya perhatian juga. Tidak bisa itu hanya dilakukan oleh Badan POM saja, tapi kita bersama juga saling mengingatkan bahwa apa-apa yang tadi sudah dibilang oleh Bang Hari, obat-obat itu kalau bisa dihindari. Jangan sampai kalian konsumsi itu. Ya, betul. Oke, sip. Yang kedua juga ada kasus kita yang tangani itu yang masyarakat di Timika terutama itu yang sangat mau instan, yaitu kosmetik.
Oh, Kosmetik ini buat para ibu-ibu, anak-anak gadis yang ingin dilihat kakak laki-laki atau mau dilihat pacarnya supaya buat lebih kakak dong. lebih wow begitu, tapi menggunakan jalan-jalan yang cepat. Jalan-jalan yang instan. Oh, itu juga termasuk Begitu, ya. Mungkin Kasus ya, kosmetik. kosmetik seperti pemutih begitu. Kalau hasil yang kita tangani 3 tahun terakhir itu positif mengandung merkuri dan hidrokinon. Dan itu ada di Timika. Ada Itu di kasusnya dari Timika. Timika. Dan itu pangsa pasarnya sangat banyak karena langsung dipakai sama yang menjual, habis itu ditawarkan door to door, habis itu masuk berkembang ke grup. Jadi hasil efeknya dia tunjukin bahwa dia sudah pakai ini jadi aman begitu. Padahal apabila dia tidak pakai itu, ya yang bisa kita lihat adalah badannya bisa merah-merah yang memakai krim tadi atau wajahnya. Yang kedua, wajahnya bisa putih tapi tangan atau telapak kakinya tetap Berbeda hitam. Iya begitu. Jadi itu dampaknya nanti itu jangka panjang. Benar itu. Iya. Benar sekali. Dan itu pengawasannya agak sulit begitu ya Bang ya, karena via online-nya antara WA begitu, WA antara keluarga dan keluarga. Jadi tidak terlalu terbuka. Biasanya mereka antara jalur orang dalam saja istilahnya. Sembunyi-sembunyi. Benar. Jadi kalau kami yang tahu tentang obat-obat yang tadi, terus kosmetik-kosmetik juga yang tidak mengandung tanpa izin edar, tidak ada izin edar Badan POM-nya, kasih tahu ke orang. Laporkan ke kita punya media sosial di Bepom Mimika. Oke, nanti saya kasih tahu kamu di sini. Laporkan saja, nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak Hari. Tidak, kan kita usahakanlah sebagaimana mestinya supaya berjalan dengan baik. Kita bina dulu toh. Iya, Jangan tidak langsung kita pergi langsung tangkap langsung punya, tidak. Pasti ada pembinaan dulu 1-2 kali baru kita lihat seterusnya. Begitu. Oke Bang, ada lagi yang Abang share tentang penindakan? Kalau bicara penindakan sih terlalu terlalu mau disampaikan saya nanti terlalu banyak masyarakat yang tahu. Tapi pada intinya penindakan ini adalah upaya terakhir di Badan POM, di Lokapom Mimika, bukan upaya yang preventif yang kita upayakan di awal. Tetap kita melakukan pengawasan, pembinaan, itu yang kita upayakan. Namun apabila dari hasil pengawasan sama pembinaan yang dilakukan baik KIE maupun door to door yang dilakukan oleh teman-teman dari fungsi pengawasan itu tidak berlangsung dan tidak mempunyai efek yang sangat bisa merubah para pelaku usaha maupun para masyarakat di Mimika, baru kita yang akan turun. Itu jadi kita ini adalah orang-orang garda yang terakhir, jadi jarang pertahanan ketemu belakang. Ya. Jadi nggak terlalu banyak mau di share. Kalau di share nanti mungkin benar. setelah masyarakat mengalami kasus ke Loka Mimika. Benar sekali. Agak-agak rentan juga ini bidang ini. Oke, cukup sekian Kam. Terima kasih ya Bang sudah share di sini tentang kita punya fungsi di penindakan. Itu semua yang kita sudah share ya teman-teman tentang fungsi di penindakan. Buat kami yang mungkin mau tanya-tanya lagi terkait apa lagi yang dikerjakan di Badan POM di luar yang kita sudah sampaikan di episode-episode sebelumnya, kasih tahu kamu punya komentar di kolom komen di bawah. Dan ingat yang tadi saya sampaikan, kasih tahu kita orangnya kalau ada yang jual obat-obat yang tadi Bang Haris sudah bilang dan kosmetik-kosmetik palsu atau tanpa izin edar. Siap. Sip, mantap. Thank Thank you semua sudah yang nonton. Dah, bye. Satu kali saja sayang. 18 menit. Terus cerita banyak juga ya.